Wah, menarik sekali nih ya, Saf. Betul banget dong. Boleh dong reaksinya teman-teman semuanya, biar rame acaranya. Bener banget. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, setelah ini kami akan membacakan SOP acara pada hari ini. Benar banget nih. Nah, SOP acara pada hari ini yaitu adalah teman-teman untuk format namanya jangan lupa ya, peserta underscore nama. Lalu kami mewajibkan teman-teman semua ya untuk on cam. Yuk teman-teman yang belum on cam, silahkan on cam ya. Kalian harus menunjukkan wajah-wajah cantik kalian dan ganteng-ganteng kalian nih. Nah, terus kami juga jangan lupa teman-teman tuh off mic ya. Lalu teman-teman bisa menggunakan virtual background yang sudah kita sediakan. Nah, yang keempat, teman-teman nanti ada sesi diskusi tanya jawab. Kalian bisa mengirimkan hashtag tanya pada chat room. Dan kami nantinya akan mempersilahkan teman-teman untuk on mic. Benar banget. Dan kami juga mengingatkan buat teman-teman supaya mengisi link presensi kedatangan yang nanti akan di-share di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk screenshot. Benar banget nih. Jangan lupa ya teman-teman di screenshot. Tapi biar lebih enak, kita kasih waktu dulu ya Din, teman-teman untuk screenshot. Benar banget. Nah, sambil nunggu teman-teman buat screenshot, acara kita selanjutnya nih ngapain lagi sih, Sab? Nah, ini nih pastinya yang ditunggu-tunggu banget nih sama teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dipaparkan langsung oleh pemateri kita pada hari ini, Din. Waduh, kalau boleh tahu siapa sih materi kita hari ini? Pastinya nih ya, teman-teman yang ikutin kita di BRC pertama, tahu dong siapa pemateri kita? Hayo, Waduh, siapa nih? siapa nih? Siapa nih? Boleh dong di kolom chat ramein siapa ya pemateri kita hari ini? Tapi mungkin teman-teman yang barusan join perdana di web series kita, belum tahu ya. Nah, pemateri kita hari ini merupakan salah satu dosen FISIP Universitas Brawijaya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ibu Rinda. Halo Ibu Rinda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Ibu. Alhamdulillah sehat itu, masih Ya. bertambah semangat gitu karena Ramadannya juga semakin mendekat, episode akhirnya gitu ya. Semoga Ya. teman-teman juga ya, baik yang menjalankan ibadah Ramadan maupun yang kemudian tidak, tetap semangat ya dengan aktivitasnya. Alhamdulillah ya Ibu. Nah, buat teman-teman supaya lebih mengenal siapa sosok Ibu Rinda ini, marilah kita simak bersama CV beliau. Nah, beliau memiliki nama lengkap yaitu Fristia Rinda Valentina Indraswari. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya dan juga salah seorang peneliti dan trainer. Beliau juga memiliki minat kajian di bidang radikalisme dan terorisme semenanjung Korea, kerjasama internasional level subnasional, dan juga perbatasan. Beliau juga menjadi anggota di Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia dan Komunitas Indonesia untuk Kajian Eropa. Beliau juga memiliki pengembang keterampilan dalam penulisan ilmiah, teknik pengutipan, teknik dasar aplikasi platform digital, teknik notulensi profesional. Dan beliau juga telah mendapatkan sertifikasi kompetensi LSP Platina. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dan beliau juga telah menamatkan pendidikan S1-nya di Universitas Mula Warman dan S2-nya di Universitas Indonesia. Dan beliau telah mempublikasikan Proceedings tahun 2020 dengan judul The Pattern and Mechanism of Community Involvement in Preventing Radicalism and Terrorism. Dan tahun 2019 dengan judul The Subnational Role to Prevent and Counter Radicalism and Terrorism. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Benar nggak, Sob?
Betul banget nih, Din. Luar biasa sekali ya pengalaman dari Ibu Rinda ini. Nah, sepertinya teman-teman semakin gak sabar nih ya untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Rinda. Namun sebelumnya kita mau mengingatkan nih untuk teman-teman bisa menyimak baik-baik materinya dan menyiapkan pertanyaan terkait materi yang nantinya akan disampaikan. Oke, langsung saja kepada Ibu Rinda kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Nanti jika ada trouble maupun mungkin slide saya kurang efisien, tolong diinfokan ya. Dan terima kasih tadi di awal sudah diingatkan, nanti 5 menit sebelum acara, sebelum sesi saya habis juga tolong diingatkan ya. Karena biasa ya, yang namanya cerita itu nggak mengenal waktu, gitu ya. Nanti kalau ada curcol-curcolnya gitu, saya tolong diingatkan, "Bu, kembali ke laptop," gitu ya, diingatkan. Baik, oke, saya mau mencoba untuk, mengenal teman-teman dulu dengan menyiapkan, kuesioner terbuka nih, sebentar ya. Saya memastikan dulu bisa terakses ini. Oke, ya. Oke, bentar, sudah siap ininya. Oke. Hmm, hmm. Oke, sebentar ya. Oke, sebelum kita awali, kita coba brainstorming dulu ya teman-teman. Kita buat yang kemarin sudah ikut gitu ya, kita coba, melakukannya melalui menti.com lagi. Masih ingat ya kalau pekan kemarin? Jadi silakan teman-teman go to www.menti.com. Saya tulis di chat, lalu oh maaf, saya direct message ini. Ya, check everyone deh. menti.com dengan kode dengan kodenya 8, bentar, atau saya tunjukin ya, 8694, terus 2462. Oke. 86942462. Oke. Bentar, saya pastikan dulu sudah terpresent. Dan saya izin share screen ya. Oke. Sip. Udah ada yang mengisi, udah ada yang mulai bergabung, silahkan. Pertanyaan pertama, nah kan hari ini episodenya tentang bab 2. Bab 2 itu isinya apa ya, gitu ya. Nah, silahkan nih teman-teman nih. Baru 1 orang yang join. Yuk sambil yang lain join, udah ada 4. Sip, sip, sip. Metodologi, pembahasan isi, pembahasan inti dari karya tulis, landasan teori, tinjauan pustaka, Bu. Grand teori, landasan teori, penelitian terkini. Oke, ini kayaknya masih kurang nih, kurang lebih ada 7.000 orang nih yang ikut nih, masih 37.000, belum sampai selesai nih. Tinjauan pustaka, hasil bahan bacaan mengenai fenomena. Oke. Masih ada lagi, silahkan. Nah, yang dibantu panitia itu yang belum bisa join. Oke, yuk.
pengen tahu aja, brainstorming dulu menurut teman-teman bab 2 ini isinya apa ya. Gitu. Nah, tingkat kesulitannya sudah mulai terasa di bab 2 atau masih belum? Kalau teman-teman biasa ngerjain tugas, Bu, dari judul aja udah pening, Bu, gitu ya. Oh, enggak. Jangan. Kan kemarin udah latihan ya. Udah latihan, judul itu gampang. Oke, yang susah tuh mengerjakan dan menyelesaikannya. Nah, ya enggak? Kalau di kepala tuh banyak gitu ya biasanya. Tapi habis pelatihan dari Baris ini ikut 2 sesi workshop, kemarin sama hari ini, bisa lah ya, bisa. Oke, udah ada 23 dari 37. Oke. Nanti, panitia tolong dibantu kalau misalnya ada pertanyaan ya. Masih bisa berpotensi. Nah, ini via via chat, Zoom ya, ada peserta yang, mentinya pindah ke Zoom chat ya. Oke, dibantu kompilasi dulu ya. Oke, udah ada 23 overall ya. Rata-rata bicara tentang teori, tentang tinjauan pustaka terdahulu, tentang grand teori, oke. Metodologi juga ada di sini. Oke, sip. Baik, kita go to the next question. Ini setidaknya gambaran umum saya membantu saya. Tetap yang pertanyaan selanjutnya, saya ingin tahu. Nah, kemarin udah ada nih beberapa, mungkin hari ini ada yang lebih detail ngasih tahu, suka mengkaji tentang apa, kepo tentang apa, baik either di bidang ilmunya masing-masing ya, di jurusannya, prodinya maupun yang secara umum. Silahkan nih teman-teman. Oke nih, udah lebih spesifik, good. Pengolahan sampah. Isu kesetaraan gender. Nah, sosial masih perlu nih lebih spesifik nih. Kesetaraan gendernya apa, sosialnya apa. Pengolahan sampah tuh juga bisa sosial, bisa juga gender loh, gitu kan. Oke, ketimpangan sosial, psikologi arsitektur. Menarik ini ya, psikologi arsitektur. Gimana? Arsitektur yang ramah dengan kaum disabilitas gitu ya? Termasuk ya? Psikologi arsitektur atau yang lain ya? Menarik. UU ITE, psikologi, pengolahan sampah sudah, politik dinasti, asik nih. Dinasti apa nih? Dinasti Chen, dinasti Huang, dinasti itu ya. Bukan Bu, dinasti Cikeas, ya. Dinasti Cikeas. Oke, ada lagi UU ITE, neuroscience. Aduh, neuro itu saraf, science itu ilmu saraf. Oh, gitu. Oke. Pemerintahan, efektivitas pendidikan. Oke. Jadi pendidikan yang efektif itu jarak jauh apa face to face ya, gitu ya, misalnya ya. Oke, sip. Udah ada 18. Ayo lagi yuk, dikit lagi. Saya pengen tahu nih. Ya, sampai 35 lah. 35. Nggak harus, tapi overall 25 deh, sampai 25-an biar kelihatan nih. Yang belum yuk gabung yuk. Menti.com. Buka menti.com, kodenya tadi sudah diinfokan oleh panitia. Budaya. Mungkin sambil nih ya, sambil nunggu sampai 25 lah, saya beberapa nanya nih. Yang nulis mengenai budaya, boleh nyampaikan spesifiknya tentang apa nih? Siapa nih yang nulis budaya? Boleh. Anda yang ngetik budaya ini siapa? Di seberang sana. Halo Bu Rinda. Halo. Dengan siapa, di mana? Benar-benar kayak radio ya. Dengan siapa, di mana? Saya Siti di Jakarta. Oke, Siti. Gimana budaya nih, Siti? Menurutmu, apa yang menarik buat Siti? Kalau menurut saya kayak budaya-budaya di tempat-tempat yang jarang terjamah, bukan jarang terjamah, maksudnya jarang terekspos gitu. Kayak misalnya budaya di Lombok, di Papua. Menurut saya itu cukup menarik untuk untuk dibuat penelitian gitu. Soalnya kan kita juga harus kayak melestarikan budaya kita biar kita nggak terglobalisasi oleh budaya-budaya luar, terus budaya kita terlupakan gitu. Soalnya saya kayak ngelihat budaya di Indonesia itu banyak, terus beragam, unik, tapi ya kurang dapat spotlight gitu Bu.
Oke oke. Iya, menarik memang itu ya, Siti bahas budaya tentang negeri kita sendiri ya. Oke, bahkan kemudian udah orang luar yang lebih banyak mengkajinya ya, dan lebih tahu tentang kita. Jadi sip, terima kasih Siti di Jakarta. Oke. Satu lagi mungkin kita dapat dari, siapa ya ini ya? Oh, psikologi atlet. Nah, boleh dong siapa tadi yang nulis itu psikologi atlet? Di seberang sana menyapa dulu, halo? Halo Bu, Oke, siapa di mana? saya Yeni Bu dari Surabaya. Oke, ini Surabaya. Passwordnya ini? Jadi saya tertarik sama psikologi atlet soalnya kan saya kan sering lihat kayak kalau misal skillnya tuh dia bagus tapi dia tuh kalah di mental gitu saat bertanding kayak gitu loh Bu. Oke oke. Hmm. Atau sebaliknya dia yang sebenarnya skillnya tuh biasa aja tapi pas bertanding dia tuh mental juara gitu Bu. Jadi bisa menang. Gitu. Yang sering diperhatiin atlet apa nih? Atlet cabang olahraga apa nih? Pencak silat. Oh, pencak silat. Asik. Ini bisa pencak silat? Bisa Bu. Oke, ampun gitu ya, ampun. Nah, ada guru pencak silat kita di sini. Thank you ya, Yeni ya. Ya Di Bu, sama-sama. Surabaya. Jadi pas tuh kan, jadi ketertarikannya juga hobinya gitu ya, mungkin ya Yeni. Nah, jadi buat teman-teman yang mau latihan pencak silat bisa hubungi Yeni di, loh kok saya jadi promo Yeni ya. Jadi di Surabaya ya, tapi jauh latihannya di Surabaya ya. Oke, nah itu ya. Jadi sedikit banyak ketertarikan itu bisa jadi kajian kita juga ya teman-teman. Nggak harus jauh-jauh gitu ya. Jadi bisa dibilang juga nanti bakal enjoy nih ngerjain paper, ngerjain makalah, bahkan kalau di tataran kuliahan ya, skripsinya nanti gitu. Misalnya ya ini, keren banget tuh misalnya skripsinya tentang apa namanya tadi, psikologi atlet pencak silat gitu kan, atletnya atlet, Pemprov misalnya kan untuk PON, gitu ya. Waduh, saya kalau udah ada ide begitu ya teman-teman, mohon dimaklumi. Jadi seperti itu. Nah, jadi, jangan buat batasan terhadap kesukaan kita apa, kita lagi kepo ingin mengkaji tentang apa, dan lebih dalami kejar itu supaya setidaknya kita juga, ke-trigger untuk lebih paham ya. Oke, thank you nih buat yang udah ngisi, menarik kajiannya udah lebih spesifik gitu ya. Yang kesetaraan gender nanti coba lebih dispesifikin ya, pemerintahan itu lebih dispesifikin lagi, ketimpangan sosial, nah konflik agama di media ini udah agak spesifik, good. Yang masih sosial, psikologi gitu ya. Nah, jadi itu bisa membantu teman-teman lebih expert nanti di sana. Nggak apa-apa, Anda nggak harus tahu semuanya, gitu ya. Tahu satu aja bisa dalam, itu kemudian juga tidak kalah penting. Ya, oke, di bagian terakhir dari menti ini, oke, biasa gitu ya. Jadi saya pengen tahu nih dari mana aja nih teman-teman. Nah, tapi kumpulin dulu, sudah bergabung dengan maskotnya masing-masing. Oke. Iya, sambil deh ya, nggak apa-apa yang gabung-gabung. Cuing cuing cuing. Ya, logonya yang mana nih punyanya? Sip 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 sip. Udah ada dua-dua, lumayan. Oke, saya Oke, silakan. Oh, dari pertanyaan sebelumnya sih kelihatan nih, yang banyak ikut yang dari mana ya. Cuman memastikan aja nih. Oke, sudah diisikan. Oke, merata ya. Ada psikologi, sosiologi, ilmu komunikasi, HI-nya juga ada, ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Sip. Iya.
Oke, baik. Ya, jadi tadi di awal udah dapat gambaran tentang bab 2 itu menurut teman-teman apa aja, dan kemudian juga dari kajian ya. Boleh. Ada yang dari luar FISIP, dari sini, yang tadi makanya mungkin nggak bisa mengisi di bagian yang ketiga, atau yang lain FISIP semua, gitu. Iya, ya, FISIP semua ya. Oke, oke. Baik. Oke, saya sekarang akan share screen untuk yang akan kita bahas hari ini ya, teman-teman. Hmm. Mohon itu. Oke, sudah terlihat full screen di seberang sana? Sudah, Ibu. Oke, ya, baik. Ya, jadi bahasan kita menyusun bab 2 karya tulis ilmiah. Tapi tentu saja nanti ada beberapa review yang saya infokan ke teman-teman ya. Oke, agenda kita hari ini mengetahui lebih dalam apa itu bab 2, lalu kemudian di dalam bab 2 itu tadi sudah benar mostly kita belajar mengenai isinya ada studi terdahulu, bicara tentang landasan teori gitu ya. Nah, tapi juga yang penting karena bahasan kita topiknya itu gitu ya, kita harus memastikan juga dari studi terdahulu dan teori atau konsep yang kita pilih itu logis ya, on the right track. Nah, jadi kita akan coba bahas itu. Iya, sedikit mereview dari pertemuan kita sebelumnya, karena review itu penting untuk menggenapkan pemahaman kita. Kemarin kita bicara tentang karakteristik kualitatif research, lalu kemudian juga bicara tentang latar belakang, gitu kan, cara membuat latar belakang, judul, dan masalah. Nah, masalah. Oke, nah ini sekilas tentang kualitatif research kita kemarin, gitu ya, bahwa kualitatif itu tekstual, dia kemudian instrumennya fleksibel, jadi memang kemudian bisa beragam, berganti, tidak ajak, gitu ya, tidak harus melalui tahapan yang ajak, bisa saja kembali lagi untuk memastikan. Eksplorasi, gitu ya, medianya bisa melalui depth interview, FGD, maupun observasi, sifatnya open-ended ya, dan dia sifatnya juga menjelaskan maupun menggambarkan variasi, relation, norma-norma yang kemudian hadir di event-event yang kita teliti itu, gitu ya. Dia juga iterative study design. Iteratif itu artinya antara konsep dengan temuan lapangan, modifikasi adjustment-nya itu masih dimungkinkan. Jadi nggak harus misalnya, oh kalau misalnya teorinya ngomongnya gini, saya harus cari yang seperti itu. Nah, itu logikanya nggak pas ya. Tapi kemudian oke, konsepnya bilang yang namanya orang Asia itu kriterianya adalah kulit sawo matang dan rambut panjang misalnya. Oh, ketika di lapangan saya meneliti orang Indonesia, Singapura, Malaysia gitu ya, tidak semuanya seperti itu, bukan berarti data yang tidak seperti itu tidak termasuk dalam kajian analisanya gitu ya. Nah, tetap karena ini studinya, research-nya adalah kualitatif. Nah, jadi temuan apapun juga tetap dimasukkan. Itu diantaranya dari proses. Dan secara umum, either kualitatif maupun kuantitatif, proses penelitiannya itu adalah di mana ketika kita mendapatkan atau sudah mengetahui gitu ya, ilmu baru atau fenomena baru yang terjadi, lalu kita lihat, oh secara normatifnya dia seperti itu. Nah, lalu kemudian ada fenomena yang terjadi, ya, dan dari fenomena itu ada gap, ya, yang kemudian menyebabkan bisa jadi ada masih ketimpangan, kekurangan, celah yang kosong gitu ya dari ilmu-ilmu lama ya yang kemudian nggak bisa merespon fenomena baru ini gitu kan. Nah, sehingga kemudian membutuhkan gitu ya
komplement atau kemudian membutuhkan pelengkap, dilengkapi dengan ilmu yang baru yang ditambahkan. Nah, di situ titik penelitian kita bangun. Oke. Nah, kemarin hasil evaluasi juga saya dapat dari teman-teman di panitia bahwa teman-teman pengen tahu struktur penelitian itu sebenarnya gimana sih, gitu kan, secara umum. Nah, jadi ini saya sampaikan. Secara umum itu kurang lebih seperti itu. Jadi pertama itu introduction, pendahuluan. Ya, pendahuluan, bab kedua, nah yang kita biasa sering ngomong bab kedua, introduction itu bab 1, bab 2 itu tadi bicara tentang tinjauan pustaka sama perspektif, teori, konsep, dan model, landasan teorinya. Nah, bab selanjutnya biasanya metodologi, seperti itu. Lalu kemudian setelah metodologi, pastinya harus dibahas result-nya seperti apa. Ya, habis dibahas, disimpulkan, conclusion gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada temuan lain juga disampaikan di sana, seperti itu. Dan termasuk misalnya ada semi memberitahu saran gitu ya. Jadi memberi policy recommendation di sana juga bisa. Dan yang tidak kalah penting, tetap daftar pustaka wajib, gitu ya, wajib disampaikan. Saya balik lagi dulu sekilas, mungkin teman-teman tadi mau memperhatikan pendahuluan, isinya latar belakang, pertanyaan riset, sama tujuan riset. Ya, bab 2 isinya tadi, preview study, sama perspektif, teori yang kita gunakan, ya, logical thinking-nya sama argumennya gimana. Nah, metodologi itu tidak hanya, oh ini kuali, kuanti, udah selesai. Enggak ya, teman-teman. Sebenarnya perlu lebih spesifik. Dan ini juga dalam rangka bantu kita neliti supaya enggak gelambiar kemana-mana, gitu ya. Jadi mulai dari periode research-nya, tahunnya, gitu ya, lingkupnya, sampai dari tahun berapa sampai tahun berapa. Atau misalnya pada masa pemerintahan siapa, atau kalau psikologi misalnya study case sampling-nya atau target yang dianalisa itu lingkupnya apa gitu ya, misalnya anak-anak usia berapa misalnya gitu kan, atau tadi atlet cabang olahraga apa di kelas apa gitu kan, karena biasanya cabang olahraga kan juga ada kelas-kelas tertentu ya untuk misalnya itu. Nah, jadi data collection-nya seperti apa gitu ya, mengkoleknya primer apa sekunder, dan menganalisanya. Nah, menganalisanya juga bisa beragam. Karena ini konteksnya kuali, biasanya kualitatif atau mixed method. Nah, mixed method itu menggabungkan dengan kuanti juga. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi ini sekilas bentuknya pun bisa beragam ya nanti teman-teman. Bentuknya pun bisa beragam. Nah, jadi yang kita lihat tadi, susunan struktur itu dalam bentuk-bentuk produk tulisan karya ilmiah ini, gitu ya, strukturnya bisa bervariasi, tapi konten dasarnya pasti itu. Pasti ada pendahuluan yang nyaritakan apa background dari masalah ini, gitu kan, pingin tahu apa, bagaimana cara mencarinya, dianalisa, dan disimpulkan. Jadi semuanya ini, mulai dari laporan, proceeding, ensiklopedia, gitu ya, buku, ya, bab buku, tesis, disertasi, skripsi, ya, semua itu kemudian hasil dari research. Ya, dan produk luarannya diantaranya ada kurang lebih 18 ini. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ingin memastikan dulu, ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Belum ada ya? Lanjut? Oke. Ada chat, saya mau lihat dulu. Oke, belum. Sip, kita lanjut ya. Nah, mari kita langsung masuk ke pembahasan bab 2. Nah, betul tadi ya di brainstorming di awal, isinya bab 2 apa aja sih? Isinya bab 2 itu literatur review atau preview study, tinjauan pustaka, tinjauan. Memang kemudian kalau kita ngobrol di sesi yang kemarin satu kan, kita harus cari tahu ya background situasi sebelumnya ini bagaimana. Ya, ketika kita memutuskan
saya langsung pakai kasus tadi gitu ya. Ini pinjem ya, pinjem tentang motivasi tadi, kajian studinya. Menarik melihat psikologi atlet ya, atlet pencak silat Provinsi Jawa Timur ya untuk persiapan gitu ya, PON Papua besok misalnya seperti itu. Nah, maka kemudian literatur studinya, previousnya juga melihat gitu ya fenomena-fenomena kajian-kajian tentang psikologi atlet. Kalau misalnya yang paling dekat banget ya psikologi atlet pencak silat Provinsi Jawa Timur sebelum tahun ini gitu. Sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya gimana? Wah, tapi nggak banyak Bu yang bahas ini gitu ya misalnya. Oke, berarti naikkan ringnya agak melebar, agak keluar ya. Artinya dari yang terdekat ke yang terjauh. Yang agak jauh dikit berarti atlet pencak silat Indonesia. Gitu. Jadi atlet pencak silat berarti studi-studi, paper-paper tentang atlet pencak silat Indonesia. Aduh Bu, kayaknya juga sulit deh Bu, belum banyak tuh yang bahas tentang ini. Berarti ring ketiga, lebih jauh lagi, atlet pencak silat global. Nah, dunia. Karena pencak silat sudah menjadi sport global kan ya, teman-teman di Olimpiade udah masuk kan. Jadi pasti ada. Nah, ketika kemudian pasti ada, dan itu kemudian mau tidak mau, teman-teman akan berinteraksi dengan paper-paper yang tidak lagi berbahasa Indonesia sahaja. Nah, tapi kita mesti ya, jom pergi ke jurnal-jurnal berbahasa lain. Nah, bisa pun bahasa Malaysia gitu ya, bisa pun bahasa Jepang gitu ya, bisa pun bahasa Turki, bahasa Prancis gitu ya. Jadi banyak kita bisa mempelajari studi-studi terdahulu. Nah, jadi jangan mager dulu gitu ya. Aduh, di Google nggak ada. Ya jelas aja nggak ada nulisnya bahasa Indonesia gitu kan. Coba kemudian ya sambil iseng nih sekarang kita langsung agak praktek-praktek gitu nggak apa-apa ya, soalnya ini kan pakai pakai HP atau pakai laptop. Coba teman-teman sekarang googling ya, kita bantu Yeni yuk, kita bantu Yeni ya. Coba teman-teman googling papers, gitu ya, paper, boleh terserah bahasa Indonesia, bahasa Tajikistan, bahasa Mandarin, bahasa Arab, boleh gitu ya. Anda kan belajar bahasa asing, coba gitu ya. Pakai Google Translate dulu, terus dicari juga boleh. Intinya tadi kata kuncinya, psikologi atlet pencak silat. Nah, mau yang Jawa Timur boleh, mau yang tadi naik sedikit Indonesia boleh, mau yang luar negeri boleh. Sekarang coba. Yang udah dapat raise hand ya. Yang udah dapat raise hand. Kita gini aja nggak apa-apa ya, biar enak, biar langsung dapat gitu ya menurut saya. Oke, Yeni udah dapat Yeni. Wah, Yeni. Yeni ini yang jadi. Ada Bu yang bahasa Indonesia. Oke, boleh judulnya disebutin tuh apa? Manajemen Stres Atlet Pencak Silat Indonesia. Oke, tahun berapa? Sebentar. Tahun berapa? Oke. Biasanya langsung kelihatan tuh ya di Google-nya. Oke, sambil nunggu Yeni. Nanti Yeni bisa sambil ngomong ya tahun berapa. Teman-teman yang lain ada yang udah dapat? Boleh raise hand? Siapa nih? 2020 Bu. Oh, 2020 tuh baru tuh, bagus tuh. Langsung di-save ya. Langsung di-save. Ya, oke. Yang lain? Boleh? Siapa? Dari mana? Mendapatkan papernya? Saya coba gedein nih, saya nih. Dari Mbak Talidah, raise hand Ibu. Sabrina. Kenapa? Gimana Sabrina? Mbak Talidah raise hand. Oh iya, Mbak Talinda, silakan. Mbak Talinda, boleh? Saya dapat ini Bu, bahasa Turki tapi Bu. Tuh bener kan bahasa Turki kan? Apa tuh? Judulnya kalau saya translate itu ciri psikologis yang harus dimiliki atlet Pencak silat.
Bukan pencaksilat tapi Bu. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi intinya ada psikologinya gitu kan ya? Iya, Ciri psikologi dan atlet. Oke, psikologi dan atlet. Iya. Nah, itu teman-teman yang didapat Mbak Talidah itu bisa jadi ring keempat atau ring kelima. Kalau kita misalnya tadi udah nggak dapet yang Jawa Timur, udah nggak dapet yang Indonesia, udah nggak dapet yang pencaksilat, kan karena kan harusnya semakin mendekati ya. Kalau tadi kan berarti psikologi dan atlet itu di atas dan bisa jadi itu nanti lebih tepat masuk ke bagian yang explain perspektif, teori atau konsep. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir kalau Anda sedang bereksplorasi mencari bahan gitu, bisa jadi kita nggak nemu tanda kutip, kayaknya nggak nemu previous study, tapi justru nemu itu alat untuk menganalisa, begitu. Itu jadi teorinya, konsepnya gitu ya. Seperti itu. Jadi pokoknya kalau udah googling gitu, kumpulin gitu ya, mungkin udah biasa pakai Mendeley gitu ya teman-teman. Nah, kalau belum nanti bisa tuh minta tolong Baris ngadain workshop-nya ya. Jadi pakai Mendeley kan enak tuh, tinggal dari website-nya dipakein Mendeley, dikumpulkan di folder, itu udah beres. Itu mau dipakai mau tahun berapapun, dicari artikel itu lagi bisa gampang. Nah, oke. Nah, jadi sampai di titik ini bisa dipahami ya previous study-nya seperti apa. Gitu ya. Oke. Nah, jadi itu yang kemudian kita lihat. Lalu previous study ini tipenya tadi yang pertama itu berarti sesuai dengan fenomena kan, karena fenomenanya kita mau cari tahu tentang pencak silat gitu kan ya. Pencak silat, psikologi atlet, pencak silat Jawa Timur. Itu kata kuncinya 3 tadi kan. Nah, kalau tadi dengan ring yang semakin meluas kan berarti kan temuan paper-papernya pasti memang akan semakin general. Yang kedua adalah previous study tentang konsepnya, tentang teorinya, tentang modelnya yang mau kita pakai. Nah, maka kemudian tadi, misalnya apa namanya? Ya ini tadi sudah mencoba menyiapkan ya teman-teman, anggaplah bahwa saya mau cari tahu psikologi stres. Nah, misalnya gitu. Oh, tadi pas kan benar ada paper tentang psikologi stres, gitu kan. Maaf, ya ini bisa share screen nggak untuk papernya itu? Kira-kira. Itu mohon maaf nggak bisa soalnya pakai HP Bu. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Oke, nah jadi berarti saya coba pakai punya saya ya. Ini saya stop share dulu, teman-teman izin. Saya stop dulu. Oke, langsung aja. Di layar kelihatan ya, googling website-nya ya? Kelihatan Oke. Ibu. Oke, nah sebelum kemudian teman-teman melihat, harus diperhatikan dulu sumbernya ini dari mana aja ya, dari yang disajikan. Nah, kalau kita lihat dengan tulisan bahasa Indonesia gitu ya, dan langsung spesifik sekali, manajemen stres atlet pencaksilat misalnya. Nah, dari sini kemudian ada UNY, UAD. Nah, berarti ini pasti adalah ya, kalau tidak skripsi biasanya jurnal dari artikel dalam jurnal di institusi itu. Nah, di sini tulisannya full skripsi, berarti ini skripsi. Nah, dalam konteks studi literatur untuk S1 ya, teman-teman, kalau dalam porsi Anda ngerjain tugas-tugas kuliah yang masih paper biasa gitu ya, untuk studi terdahulunya nggak apa-apa, ambil dari minimal gitu ya, minimal kan skripsi, tesis, dan paper dan lainnya sebagainya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah Anda ngerjain skripsi gitu ya, studi terdahulunya hindari pakai skripsi, ngambil dari skripsi. Gitu. Kenapa? Karena Anda sedang berada di level yang sama untuk menyusun karya ilmiah yang sama. Jadi bahasanya tingkatan skripsi itu versi validasinya belum setinggi
misalnya artikel dalam jurnal, tesis, disertasi, report, dan lainnya. Nah, sehingga kalau skripsi, studi terdahulunya cari yang lebih tinggi dari skripsi. Jangan pakai skripsi sederhananya. Oh, tapi saya paham, Bu, dengan skripsi, adanya itu. Nah, gimana kemudian cara kita memanfaatkan? Tapi jangan pakai skripsi, sekali lagi kalau untuk skripsi, gitu ya, ngerjain skripsi. Nah, dan ini mungkin preferensinya bisa jadi berbeda ya antara prodi ya, teman-teman. Tapi dalam proses artinya rentang kualitas gitu ya, rentang kualitas kita ngerjain skripsi dan menggunakan preferensi skripsi itu jadinya sama, harusnya lebih tinggi, satu level di atas. Nah, kita coba lihat ini punyanya Mbak Dian, UNY. Nah, di dalam ini pasti ada informasi tentang alat apa yang dia pakai, konsep apa yang dia pakai, gitu kan. Nah, kita coba lihat, dia pakai manajemen stres. Di situ ya, manajemen stres. Oke, nah kita coba lihat di halaman langsung aja 31. Ini udah 66, bentar. Oke, nah ini kayaknya nih, ada nih. Pendapat lain tentang stres, faktor penyebab stres. Nah, jadi kelihatan di sini. Menurut. Nah, ini kalau sudah menurut ini kelihatan. Oke. Nah, ini. Oke, nah jadi dari situ kita sudah lihat. Oke, saya diingatkan berarti ini berapa menit lagi nih. Saya tidak bisa melihat jam. Oh, ada penambahan. Oke, terima kasih. Ya, nah jadi di sini kan udah ada tuh, stres adalah, nah cara teman-teman cari clue supaya kita tetap terbantu ya, terbantu membaca dari skripsi, tapi tidak menggunakan skripsi, itu maksudnya gini, Anda kemudian, oke ini skripsi, nah tapi baca tulisannya Husdarta dengan lebih teliti. Nah, jadi pergilah ke tulisannya Husdarta itu, atau pergi ke tulisannya, nah dia banyak memakai acuannya Husdarta misalnya, atau Hawari dalam Yusuf 2004, Sarafino 2011 57. Itu ya. Saya belum artinya ini random ya, tapi bahwa dia mengacu dari sumber-sumber ini Richards 2010. Lalu kemudian Gross and Barrett 2012, Locker and Grayson. Nah, jadi kita pergi ke tulisan-tulisan asli yang dipakai oleh ya penulis ini seperti itu, untuk kemudian bisa membantu kita memahami dari sumbernya langsung, bukan memahami dari interpretasi Mbak atau Mas, Mbak Dian yang nulis skripsi ini. Gitu. Karena bisa jadi ada satu kalimat, satu kata, satu pemahaman yang terlewat gitu. Nah, sehingga akan lebih baik kalau kita ngambil dari tulisan aslinya. Nah, ini kan pasti ada tuh di daftar pustaka di bawah. Nah, ini kan ada semua. Nah, jadi pergilah, oh bukan ini ya, ini hanya lampiran saja. Saya terlalu ke bawah tadi. Nah, jadi intinya pasti ada di daftar pustaka. Jadi teman-teman men-tracing-nya ke sana. Gitu ya, kurang lebih itu. Nah, lalu kemudian di bagian yang lain, nah di sini kita kembali ke reflex tadi, di dalamnya kemudian tadi pasti ada teori, konsep, dan mana yang pas, maka kemudian kita sudah bisa bergerak ke bagian yang kedua, yaitu mengeksplain perspektif, teori, maupun konsep itu. Nah, jadi misalnya tadi ada tulisannya siapa tadi? Kita coba buka satu. Nah, ini ada Taylor S. ya, Health Psychology. Nah, misalnya di dalam tulisannya Taylor itu ada gitu tadi manajemen stres itu seperti apa. Nah, tapi baca dari punyanya Taylor, jangan baca dari skripsi ini, Persi.
Gitu ya. Jangan baca dari skripsi atau tulisan ini saja. Begitu juga kalau kita kemudian nemu dari artikel maupun jurnal yang lain. Nah, ini kan contohnya aja ya skripsi. Gitu ya. Tadi kan kita kemudian berangkatnya karena cari bahan referensi tentang manajemen stres. Nah, coba kalau misalnya kita pakai bahasa Inggris. Pencak silat itu apa ya bahasa Inggrisnya? Ya, izin googling ya. Nah, saya akhirnya pakai bantuan. Duh, apa tetap pencak silat? Martial arts. Oke, kita coba pakai itu. Apa deh, coba tulis aja. Nah, begitu kita ganti versi bahasa, kita dapat yang lebih banyak gitu kan. Kita dapat paper yang kemudian lebih banyak. Bahkan di sini misalnya ada nih, comparison psychology skills between pencak silat and. Nah, kira-kira ini mungkin lebih spesifik ya teman-teman dibandingkan yang sebelumnya. Nah, bahkan pencak silat and karate, dan itu ditulis di Journal of Martial Arts, antropologi loh. Nggak nyangka kan, nggak ke psikologi gitu ya, dia di antro. Nah, jadi ini juga membantu teman-teman untuk jangan membatasi pencarian ya, dan kemudian melihatnya. Dan ini ditulis oleh orang Indonesia ya ini. Dari UN-nya juga sebenarnya, cuman kemudian beliau sudah dosennya nih kayaknya, kalau sudah Department of Sport Science kan. Nah, jadi korespondensinya postgraduate ya. Jadi ini udah bisa jadi artinya dari segi kualitas tulisan ilmiahnya udah lebih di atas yang tadi gitu. Jadi kalau pakai skripsi, misalnya mau ngerjain skripsi yang dipakai yang ini gitu. Ini lebih dekat lagi gitu kan. Dan tadi sekilas lagi menyampaikan isinya apa? Sama kan rata-rata introduction, latar belakang, lalu kemudian metode, lalu kemudian result, dia memakai teknik apa, analisanya konsepnya apa, itu biasanya ada di metodologi ini gitu ya. Dia menggunakan apa? Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ini kuanti, ya, kuanti. Nah, makanya kan namely quantitative and descriptive. Nah, seperti itu. Nah, psychological character skill, assessment, dan sebagainya. Oke, the data scoring like charts, oke. Nah, kita kemudian bisa lihat. Ada comparison-nya, discussion-nya, pembahasannya seperti apa. Nah, jadi ini. Ada conclusion-nya, not much, nah referensi ini yang kemudian bisa digunakan sebagai referensi gitu ya. Tadi dia menggunakan punyanya siapa gitu. Nah, ini ada psikologi response during matches and profile elite pencaksilat. Nah, banyak ternyata gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa nih baca artikel-artikel di referensi ini untuk memperkaya juga pemahaman kita. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan batasi, jangan takut dengan bahasa asing gitu ya. Jangan takut dengan paper-paper asing ya. Otak kita lebih hebat. Tenang saja, otak kita lebih hebat dari Google Translate. Nggak ngertinya teman-teman, kalau itu dilatih, di training ya. Sekilas aja misalnya baca abstrak ini. Meskipun tahu, nggak hafal per kata, tapi Anda pasti bisa nangkep. Oh, ini tentang ini. Nah, itu kemampuan hebat dari otak kita. Jadi, dan itu hanya perlu dilatih. Seperti itu ya, itu perlu dilatih. Nanti lama-lama terbiasa. Oke, nah jadi itu kemudian konteksnya di bab 2. Nah, setelah kita memahami secara spesifik gitu ya, konseptualnya ya, di dalam referensi yang kita ambil itu yang diminta pastikan membacanya dengan komprehensif. Gitu ya. Kayak paper tadi itu baca dari awal sampai akhir. Kalau bab buku ya baca dari awal sampai akhir. Gitu ya. Karena kadang-kadang pengalaman saya bimbing skripsi teman-teman gitu ya, ataupun lihat paper makalah teman-teman, kakak tingkat kalian, berhentinya berhenti jelasin tuh cuma, oh ada konsep ini, tentang ini,
penjelasannya, oh indikator atau variabelnya ini, sudah selesai. Padahal di paper aslinya, di bab buku akhirnya, sebelum conclusion bahkan ada menyampaikan bahwa misalnya gini, tidak semua indikator yang sudah saya paparkan itu bisa ditemukan. 1 misalnya. 2, tidak semua indikator itu harus terpenuhi untuk dapat dikatakan efektif atau tidak efektif. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi itu juga membantu kita memahami supaya nanti ketika mencari, oh yang ini nggak ada, gimana nih nggak ada? Nggak harus maksa nyari-nyari lagi, karena memang bisa jadi requirement-nya tidak harus selalu begitu. Nah, gitu. Lalu kemudian coba buat mengoperasionalisasikan di studi kasus kita seperti apa, dan membangun argumentasi awal, sesuai dengan teori atau konsep itu. Gitu. Oke. Nah, saya kemudian mencoba memberikan ya contohnya lagi. Oke, sebelum ke step. Itu di salah satu tugas dari kakak tingkat kalian. Yang mana ya? Ini adalah Oke, nah ini ada tugas gitu ya dari paper. Nah, paper kakak tingkat kalian gitu ya, atau mungkin teman gitu ya di sini gitu. Atau ada yang hadir di sini dari nama-nama itu? Ada yang hadir? Ya. Hadir, Bu. Ya. Oke, itu. Ketuanya kayaknya nih ya. Gitu ya. Tanpa direkayasa loh ya. Kita nggak ada rekayasa ya. Jadi ini misalnya paper makalah, cuman saya memang udah request sama teman-teman latihan formatnya. Formatnya dibuat setting jurnal ya. Itu latihan gitu aja supaya nggak selalu logo depan judul gitu kan, logonya gede lalu kemudian tulisan gitu ya. Nah, kita kemudian langsung ke tanda kutip bab 2-nya yang nggak selalu tertulis bab 2 studi terdahulu atau bab 2 kajian teoretik. Enggak, bisa jadi langsung seperti ini. Bab 1 pendahuluan, nggak langsung ada tulisannya bab 1. Oke. Nah, jadi udah langsung masuk di sini, kerangka konsep. Gitu ya. Nah, kerangka konsepnya atau kerangka teoritiknya, nah, si kelompok ini kemudian membahas mengenai WTO dengan teori fungsionalisme. Seperti itu. Nah, jadi mereka kemudian memaparkan teori fungsionalisme itu apa. Gitu ya. Satu persatu. Oke, dilihat dari aspek legal liability-nya, bahwa pemerintahan dan sebagainya. Spesifik seperti itu. Lalu kemudian dari aspek transactions cost-nya, gitu ya, bahwa seperti ini. Nah, di dalam transaction cost itu ternyata pertimbangannya adalah ada kemungkinan uncertainty dan information, gitu ya. Ada asymmetric information yang kemudian mungkin hadir. Ada moral hazard yang kemudian penjelasannya seperti itu, irresponsibility. Nah, jadi aspek-aspek di dalam teori atau konsep itu, di dalam yang kemudian dijelaskan secara utuh. Nah, baru setelah semuanya selesai, nah ini memang penjabarannya sepertinya terbatas karena memang makalah itu teman-teman maksimum itu ya, dibatasi sekarang bahkan ada kebanyakan itu 18.000 kata aja, 18 sampai 20.000 kata, seperti itu. Nah, jadi memang nggak usah banyak-banyak. Jadi meskipun Anda bersepuluh gitu ya, jangan minta teman-teman ngerjain sampai 5 halaman per gitu ya, per orang gitu ya. Kalau 5 kali 10 udah jadi 50 halaman, separuh skripsi gitu kan. Ya, gitu kan. Yang kasihan kan yang mengkompilasi kan, gitu kan. Ya, ayo curhat yang kompilasi, yang tukang nagih gitu kan. Biasanya kan gitu ya. 20 maksimum. Ya, jadi pembagiannya misalnya, nah, saya masuk ke GDocs nih. Kelihatan nggak GDocs-nya di sana, teman-teman? Kelihatan ya? Kelihatan Kelihatan Ibu. nih, Bu. Ini bab 2 kan, gitu ya.
Itu ya. Ini bab 2-nya loh ya, bab 2-nya, enggak semuanya loh. Ini kan satu makalah nih. Gitu ya. Intinya porsinya bab 4 itu yang halamannya harus paling banyak karena pembahasan dibandingkan bab-bab lainnya. Itu rule pertama. Gitu ya. Rule pertama. Jangan sampai bab pembahasan cuma 2 halaman, bab latar belakang sama tinjauan 10 halaman sendiri. Itu ketahuan Anda kehabisan energi nyeritain yang basic-basic gitu. Nah, idealnya misalnya gini. Bab pendahuluan latar belakang bab 1 itu 3 halaman, 4 halaman. Tinjauan pustakanya 3, 4 gitu ya. Metodologinya 2 gitu. Pembahasannya minimal 4. Bab penutup kesimpulan saran maksimum 3. Itu. Total berapa tuh tadi? Kalau saya range gitu. Sampai nggak 20 atau lebih dari 20 nggak? Ini 4. Ini 3 sampai 4. Kurang 12. dari 20, Ibu. Lebih ya? Kurang. Kurang kan? Iya, udah itu yang paling ideal. Maksudnya jangan nggak terlalu banyak-banyak. Makanya kemudian, nah Anda kan melatih memilih nanti kan melatih memilih sumber, melatih memilih fenomena, data yang dimasukkan itu. Jadi itu juga latihan concise. Makanya nanti kalau kita lihat kan balik lagi ke salah satu tugas tadi, nah, dia jadi concise. Nyeritakan konsep nggak terlalu gelambiar kemana-mana karena fokus. Dia memang fokusnya itu. Gitu. Nanti kalau mau belajar lebih dalam ya silahkan pembaca membuka tulisannya Keohane misalnya. Gitu. Di 2005 ada di daftar pustaka misalnya gitu. Nah, kita kemudian lihat, ini kan tadi pembahasannya 1-2 halaman kan ya, jadinya kerangka konsep. Nah, lalu kemudian udah mulai pembahasan nih, perilaku negara, 1, mekanisme dispute, ya, meskipun misalnya memang ada bagian yang normatif. Nah, mulai 3, kurang lebih 3-4 nih. Nah, analisanya terhadap kelapa sawit, gugatan kelapa sawitnya seperti apa, lebih dari 4, gitu kan. Nah, ini sudah di dalamnya ada analisanya juga. Nah, seperti itu, baru kesimpulan dan saran 1-2 halaman. Nah, benar. Selesai. Jangan lupa daftar pustaka. Nah, jadi porsinya itu ya, teman-teman, kalau misalnya kita ingin membahas. Nah, dan kalau misalnya ingin coba melatih, itu ya, ada salah satu panduan berikut yang kemudian bisa teman-teman gunakan. Itu, sebentar, saya share. Ini, gitu ya, panduannya. Nah, coba kemudian yang sudah dilatih di sesi 1 kemarin, menetapkan problem dan research question-nya udah ada. Nah, lalu kemudian coba cari previous study tadi, caranya dengan googling tadi, ya, ring 1 previous study yang ideal tuh gimana sampai ring terluarnya tadi ya, teman-teman, dengan contoh dari stress management atau psikologi atlet tadi ya. Ya, sekali lagi sambil saya review. Bicara tentang psikologi atlet pencaksilat Jawa Timur. Berarti previous study yang paling dekat adalah tentang ya psikologi stres atlet pencaksilat Jawa Timur. Itu yang paling terdekat. Tapi mungkin tahunnya tadi 2000-2001 sebelumnya kan seperti itu. Nah, nanti ring yang kedua semakin jauh, seperti itu. Tapi jangan sampai jauh banget juga nanti psikologi stres atlet badminton gitu ya, beda gitu ya, atau bahkan atlet sepak bola, beda gitu ya. Karena misalnya sepak bola kan dia tim. Ya. Kalau pencaksilat kan artinya individu. Nah, jadi kalaupun sampai ring yang terluar yang paling jauh itu ya atlet yang kemudian dia pertandingannya individu. Nah, dan mirip martial arts. Ya, mungkin misalnya tidak pencaksilat, mungkin tidak taekwondo, berarti bisa judo gitu kan, apalagi kickboxing, tinju gitu kan, yang kemudian individual. Nah, semakin intinya mendekati semakin baik untuk misalnya membantu logika. Nah, jadi identifikasi similarity dan difference-nya. Nah, ini yang juga penting karena kan Anda mau nulis yang beda. Anda sedang mengkaji fenomena yang berbeda. Jangan yang sama.
dengan yang sudah ditulis paper-paper itu, gitu. Nah, jadi di situ kemudian ya. Baik, mungkin itu dari saya sebagai penjelasan ya di awal. Mungkin kita nanti lebih banyak langsung trial sambil jawabnya sambil menemukan jawaban langsung gitu ya dengan cara googling dan sebagainya supaya enak. Baik, itu mungkin saya kembalikan ke MC moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Teman-teman boleh memberikan clip reaction dong buat materinya yang sangat luar biasa sekali nih. Waduh. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar nih, bener nggak Sab? Betul banget nih, Din. Pastinya udah banyak banget teman-teman yang mau tanya nih sama Ibu Rinda langsung. Tapi gimana sih, Din, kalau misalnya mau tanya? Caranya, teman-teman bisa ketik di kolom komentar dengan hashtag tanya, nanti oleh MC akan dipersilahkan untuk on mic. Yuk teman-teman, boleh langsung aja pakai hashtag tanya di kolom chat. Bener banget, kesempatan nggak datang 2 kali loh ya. Benar banget nih, Din. Yuk, tanya yuk. Mungkin sambil menunggu yang lainnya bertanya nih, mungkin saya dulu ya Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu. Baik, pertanyaan saya sebentar. Nah, dalam kajian teori sendiri itu, apa perlu ya Ibu dibuat subbab-subbabnya? Oke, jadi pemberian subbab-subbab itu prinsipnya kan untuk menyamankan kita penulis dalam menulis gitu ya, agar terstruktur dan membantu pembaca lebih memahami. Nah, misalnya ketika teman-teman dalam sistematika menulis sudah terbiasa terstruktur gitu ya, dan itu sudah terlatih dengan menyampaikannya antar paragraf, bukan antar subbab gitu ya, maka berarti bisa jadi nggak perlu pakai subbab-subbab itu. Nah, tapi kalau misalnya saya tipenya orangnya kadang, bisa distract kemana-mana kalau cerita paragraf gitu ya. Maka kemudian sudah dikawal dari awal tadi dengan subbab-subbab itu. Sehingga nanti, sedikit banyak itu membantu mengerem kalau misalnya kita mau bahas sesuatu yang, ini jangan di sini, karena nanti mau di subbab yang satunya." Ya, tapi preferensi subbab itu tentunya kalau dalam konteks teori berarti ya menjelaskan komponen-komponen di dalam teori dan konsep itu gitu kan. Yang membantu kita akan memahami membantu digunakan di menganalisa fenomena aslinya. Nah, kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Jadi memang penulisan subbab itu lebih untuk agar memudahkan diri kita sendiri ya Ibu ya. Betul, betul. Oke. Nah, teman-teman ini kayaknya udah ada yang bertanya, langsung aja nih, Din. Ini dari Mas Hikam. Mas Hikam izin bertanya, Ibu, saat mencari kajian teori, terkadang saya mendapatkan konsep hingga ke model. Apakah ada perbedaan khusus Ibu dalam penggunaannya? Oke, iya benar. Jadi ini tadi saya masih belum spesifik menjelaskan. Saya pakai logika ditulis aja ya, biar terbantu. Saya izin share screen pakai Gdocs. Oke, udah kelihatan ya? Nah, jadi teman-teman, dari tingkatan yang paling tinggi, itu ya, dalam
kita mengamati fenomena, ingin menganalisa fenomena, alatnya itu yang paling tinggi general itu adalah perspektif. Nah, perspektif liberalisme gitu kan, realisme, perspektif apalagi gender mainstream gitu ya. Artinya secara umum yang besar, konstruktivis. Nah, itu bapak ibunya yang di bawah kita sebut dengan grand theory. Nah, jadi grand theory namanya teori itu kemudian formulasi sebab akibat gitu ya, yang kemudian sudah diuji coba di semua rata-rata kasus di beberapa periode waktu tertentu, yang itu kemudian ketika dites sama gitu ya, hasil warannya akan sama, maka udah fix nih, jika makanya sudah fix. Nah, jadi misalnya teori democratic peace theory, maaf saya menggunakan HI ya, democratic peace theory, bahwa negara demokratis tidak akan saling berperang. Dan itu misalnya udah dicoba dibuktikan, oh nggak ada nih selama kurun waktu 20-30 tahun pasca kemudian perang dingin, misalnya tidak ada lagi negara yang kemudian berperang, seperti itu. Negara demokratis ya, bukan negara otoriter. Nah, jadi misalnya itu. Nah, setelah kemudian ada grand theory itu, turun kemudian ke dalam konsep. Nah, jadi di dalam grand theory itu ada konsep. Nah, tadi kan negara demokratis tidak akan pergi berperang. Konsepnya ada konsep negara demokratis. Nah, negara demokratis itu seperti apa? Nah, gitu kan. Negara demokratis itu seperti apa? Pasti ada requirement-nya kan. Oh, dia yang kemudian pemerintahannya berbasis trias politika. Dia yang kemudian membagi kekuasaannya dalam beberapa lembaga. Pembuatan keputusannya misalnya tidak absolut, misalnya begitu kan. Nah, itu kemudian maknanya ketika kita melihat konsep. Nah, yang kemudian kita bisa lihat lagi, bukan di bawah ya, artinya kemudian di temennya konsep ini, kita bisa kemudian mengkajinya melalui apa yang disebut dengan model. Nah, kalau kemudian kita melihat dengan kacamata model, nah model ini sudah seperti skema, gitu. Jadi dia sudah lebih, formulanya lebih rigid lagi, gitu ya. Misalnya, model pengambilan keputusan gitu ya, pengambilan keputusan dalam policy itu misalnya dengan modelnya birokratik. Nah, berarti kalau modelnya birokratik, alur yang bisa kita pahami secara sederhana misalnya dari punya Rusno, itu kemudian dari eksekutif akan mengajukan ke legislatif. Dari legislatif akan dibahas, digodok bersama selama berapa kurun waktu tertentu dengan dinamika tertentu, lalu kemudian diputuskan, setelah diputuskan baru dikembalikan ke eksekutif, lalu eksekutif menjalankan. Nah, itu model, seperti itu. Nah, jadi, dan posisinya bukan di bawah, gitu ya. Di bawahnya konsep maupun model, di dalamnya, jadi ini konteksnya di dalamnya, gitu ya. Itu pasti ada, kurang lebih kita bisa katakan variabel. Nah, di dalam variabel itu, gitu ya, variabel itu misalnya seperti apa tadi? Negara demokratis. Negara demokratis itu tadi misalnya dalam konsepsi A, pengkaji A, tadi pemerintahannya berbasis trias politika, itu variabel 1. Variabel 2, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan melalui proses jajak pendapat, misalnya ya voting, musyawarah mufakat, misalnya gitu, 2, itu variabel. Gitu. Nanti di bawahnya variabel ada, bisa jadi ada, bisa jadi tidak, ya tergantung kemudian ada indikator. Nah, indikator tuh jadi lebih spesifik lagi. Tadi, negara demokratis adalah negara yang pengambilan keputusannya melalui trias politika. Trias politikanya itu siapa? Indikatornya. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif.
Eksekutifnya siapa? Eksekutifnya pemerintah yang berwenang sekarang, struktur pemerintah, kementerian, presiden, dan sebagainya. Oke, yang kemudian legislatif siapa? DPR melalui mekanisme pengambilan keputusan DPR. Gitu ya. Yudikatifnya berarti Mahkamah Agung, jelas gitu ya. Jadi kita udah lihat kalau udah indikator tuh berarti udah spesifik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mau mengambil perspektif, itu memang jadinya masih lebih luas, itu ya. Masih lebih namanya misalnya perspektif realis. Kalau realis itu artinya orientasinya negara. Realis itu kemudian bahasanya kompetisi. Win lose, menang kalah. Power itu didapat dengan memerangi dan mengalahkan. Kalau tidak menang berarti saya kalah. Nah, tapi beda ya. Itu kemudian ketika dimasukkan dengan teori tertentu bisa jadi misalnya teorinya adalah hegemonic ya, stability, hegemonic power stability. Nah, itu kalau dalam HI intinya teori yang menyatakan bahwa negara-negara yang besar itu akan senantiasa mempertahankan powernya, hegemonnya gitu kan dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentu. Nah, cara-cara tertentunya apa? Nanti di dalam teorinya itu ada konsepnya mengenai military capability. Oh, dia memastikan kapabilitas militernya bagus. Ada lagi konsep di dalamnya, variabelnya turun misalnya tadi military, oh konsepnya memiliki alutsista yang sesuai dengan APBN-nya menunjang alutsista, misalnya begitu. Nah, indikatornya turun lagi misalnya kalau ada gitu ya, bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Jadi jangan dipaksa, oh ini pasti ada variabel indikator. Tidak semuanya formulanya seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ini yang kemudian bisa kita lihat kalau dalam konteks, jadinya saya pakai apa nih? Saya pakai perspektif kah, saya pakai teori kah, saya pakai konsep atau model. Nah, semuanya tergantung dari salah satu caranya mencarinya tadi previous study. Previous study itu kebanyakan ketika menganalisa fenomena ini, dia menggunakan apa? Dia menggunakan teorikah, konsepkah, perspektifkah? Nah, kita kemudian bisa mencoba dulu mempelajarinya sambil melihat konsep baru apa yang misalnya mungkin lebih tepat dengan kondisi yang terkini. Nah, begitu ya kira-kira, semoga membantu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rinda. Bagaimana kepada Mas Hikam? Apakah sudah jelas? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti dalam artian ini, dalam konsep itu kita baru mengkaji dengan yang namanya model, dan model itu seperti skemanya ya Ibu ya. Seperti skema itu sendiri, formulanya lebih dispesifikan lagi, dan dalam konsep di model tersebut juga ada variabel dan indikatornya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya sudah ada dari Mbak Michelle. Baik, kepada Mbak Michelle kami persilakan untuk on mic. Oke, terima kasih kesempatannya. Bu Linda, saya izin bertanya. Ini misalnya kalau terjadi ya Bu, tapi misalnya kita tuh lagi mengkaji fenomena yang benar-benar unik dan belum ada previous study-nya. Itu mungkin terjadi atau enggak ya Bu? Dan misalnya terjadi, apakah lebih baik kita ganti tema sampai yang ketemu previous study-nya atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, jadi bukan tidak mungkin kita menemukan fenomena baru. Misalnya, anggaplah nih ya, yang masih baru gitu kan, apa motivasi psikologi tertentu dari para WNA India itu kemudian masuk ke Indonesia, gitu kan. Kenapa nggak milih negara lain misalnya gitu kan. Dan yang kemudian setelah beberapa waktu kan memang terindikasi COVID tuh, seperti itu kan. Nah, itu bisa jadi kemudian di dalam ilmu psikologi ya, dalam arti motif bermigrasi gitu ya, itu kemudian misalnya setelah baca, itu belum ada, gitu ya, kayaknya belum ada nih misalnya. Tapi untuk sampai pada titik kayaknya belum ada, we have to read a lot of books and papers. Nah, gitu ya teman-teman. Itu yang buat peneliti itu pada bagian yang paling dasar tidak boleh bilang tidak ada kalau belum dicari.
Nah, itu sebenarnya berlaku untuk semua hal juga gitu ya. Semua hal dalam kehidupan kita. Nggak boleh give up, nggak boleh menyerah, nggak boleh bilang nggak ada kalau belum dicari. Gitu kan. Dan tadi gitu kan, mungkin nyarinya masih dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan. Padahal mungkin sudah ada peneliti Arab yang mudah neliti itu, bahkan peneliti India gitu ya, dalam paper-nya yang mungkin sudah meneliti ya, bahwa orang India tuh seneng gitu, lagi tuh pergi-pergi gitu misalnya ya, kita kan nggak tahu. Nah, ternyata udah ada. Nah, jadi mungkin saja pada porsi itu mungkin saja, tapi untuk bisa benar-benar menjustifikasi, ini belum ada yang membahas, kita harus sangat banyak membaca dulu. Nah, makanya kemudian pada titik-titik tertentu di tulisan-tulisan banyak pengkaji itu, meskipun misalnya ada pemikiran kita dia, "Ini kayaknya belum terbahas," tapi mereka udah humble duluan. Ini karena kami yang kemudian belum membaca banyak, gitu ya. Maka kemudian penelitian selanjutnya perlu kemudian lebih mendalami tentang ini dan lain sebagainya. Begitu. Baik, kepada Mbak Michelle, apakah sudah jelas ataukah ada feedback lainnya? Sudah jelas. Jadi intinya kita harus tetap nyari dan kemungkinan kecil, sangat kecil kemungkinannya kalau itu tuh benar-benar nggak ada ya, Bu. Iya, betul. Sangat Terima kecil. kasih, Bu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Mbak Michelle dan juga terima kasih kepada Ibu Rinda. Yuk teman-teman yang lain boleh langsung bertanya dengan hashtag tanya di kolom chat. Karena ini mungkin kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya. Ada Ibu Rinda langsung bergabung bersama kita di sini. Yuk teman-teman boleh hashtag. Dari pengalamannya nulis bab 2 juga boleh ya, suka dukanya. Nah, mungkin ada suka dukanya nih, heeh, boleh. Benar banget teman-teman. Yuk hashtag tanya di kolom chat yuk. Langsung aja. Kalau begitu saya lagi Ibu yang ingin bertanya. Baik Ibu, hal-hal apa saja sih Ibu yang tidak boleh ditulis dalam landasan teori itu sendiri? Maksudnya hal-hal yang kemungkinan, oh apa ya, maksudnya sebentar sebentar Ibu. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan dalam menulis landasan teori itu. Iya, yang paling basic adalah terlalu banyak memasukkan asumsi pribadi kita. Nah, itu, kadang nggak terasa kan, kita ngetik, menurut ini sih gini gini gini, tapi itu sedikit, habis itu lanjutannya itu udah, imajinasi argumen kita gitu kan, bahwa itu begini begini, bahwa itu nanti begini gini, bahwa itu nanti begini begini. Nah, itu kan sebenarnya udah planning kita nulis nanti gitu ya, yang bisa jadi nggak sesuai sama acuan di awal dari teori atau konsep yang kita pakai. Gitu. Nah, itu yang kemudian hati-hati banget gitu ya. Atau bahkan, eee eee, apa namanya, yang pada porsi tertentu adalah tidak perlu apa ya, artinya menggunakan banyak, tapi ternyata nggak pas, gitu. Tadi kayak tadi studi terdahulu kan, pokoknya nyari tentang pencaksilat, pokoknya nyari tentang psikologi atlet, pokoknya nyari tentang tapi itu terpisah-pisah. Nah, paper-nya banyak, studi terdahulunya banyak, tapi itu nggak masih puzzle-puzzle yang lebih terpencar dibandingkan dengan 2 paper, 3 paper cukup tentang psikologi, stres atlet, pencaksilat, Jawa Timur misalnya, gitu. Tapi tadi misalnya nggak dapat Bu 3 paper tentang itu persis, ya udah misalnya dapatnya 2, psikologi stres, yang satu psikologi stres atlet pencaksilat Jawa Timur, yang satu psikologi stres atlet pencaksilat Indonesia gitu kan, yang satu misalnya psikologi atlet of pencaksilat martial art secara umum. Nah gitu, jadi masih mirip-mirip. Udah jangan dipencar-pencar cari paper yang lain lagi gitu. Nah itu yang kadang-kadang juga masih goda gitu ya kan, "Nah pas ini, mumpung ada bahannya nih, taruh aja dulu," gitu kan. Gitu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Rinda atas penjelasannya.
Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari peserta kita, Ibu, kepada Mas Alfaris, izin bertanya. Biasanya dalam mengerjakan KTI ada deadline-nya. Apakah ada tips dan teknik dalam membaca referensi untuk bab 2 agar efektif dan sesuai dengan penelitian yang diteliti? Kepada Oke, Ibu Rinda, kami persilakan. baik. Nah, jadi secara sederhana baca scanning dulu satu. Tadi kan udah nyari 3 paper tuh, namanya browsing kan banyak. Baca abstraknya dulu, satu. Baca abstrak sama konklusi. Jadi setiap paper itu baca abstrak, baca konklusinya dulu. Karena dari situ udah ketahuan ini tulisan tentang apa, bahasnya gimana, pakai alat apa, gitu ya, hasilnya gimana. Nah, 2 itu. Nah, nanti itu dulu coba latihan sering sering, baca, scanning cepet gitu ya, 3, 4 paper, nanti latihan. Dalam 1 hari saya bisa mampu baca berapa, mungkin yang tadinya satu gitu ya, satu paper tuh satu gitu kan, lama, itu kan karena disambil-sambil ya, disambil makan, disambil tinggal, disambil HP-an gitu kan. Nah, jadi abstrak dan conclusion. Kalau udah itu bisa kebaca, bisa dapat lebih banyak, lebih cepat, nanti tinggal menyaringnya lebih pas. Oh, yang ini berarti yang lebih pas, saya pakai yang ini, fokus. Nah, sama itu yang pertama. Tips yang kedua, nggak ada yang instan, ya. Eee, bab 2 itu menjadi jantung kita bisa, menghasilkan analisa yang baik atau tidak di bab 4, di bab pembahasan. Sehingga mending saya, bahasanya mending saya, apa ya namanya, eee, berpusing-pusing memahami teori ini, tapi saya benar-benar sampai pada titik paham. Sampai kalau saya nggak baca lagi, saya udah paham. Nggak harus hafal, paham, gitu ya. Pahamnya juga nggak harus 100% kok, teman-teman. Karena nanti dalam proses diskusi, dalam proses tanya jawab, kan kita akan semakin paham, gitu. Nah, jadi itu yang kemudian paham dan pahamnya dari sumber pertama, gitu ya, tadi sekali lagi. Jangan dari misalnya tadi skripsi. Skripsi membantu memahami umum, tapi baca tulisan aslinya. Sehingga nanti nggak ada kata-kata, misalnya nih di forum presentasi, di forum ujian juga misalnya, "Ini teori ini dari milik siapa?" "Miliknya Rusno, Bu." "Kamu baca di mana?" "Saya baca deskripsinya kakak tingkat." Kalau udah gitu berarti, buat kami dosen ya teman-teman, "Oh, Anda berarti mau ngambil simpelnya aja tuh." Gitu ya. Padahal maksudnya yang diinginkan ya ketika memformulasikan gitu ya, teori itu dari penulis aslinya, supaya utuh pemahamannya. Bahwa nanti Anda menginterpretasikannya bisa jadi kurang, belum tepat, kami lebih appreciate ya dalam membantu Anda menggenapi itu daripada saya bacanya di skripsi gitu ya. Udah itu pun juga cuman bab 2-nya aja, nggak dibaca sampai bab 5-nya skripsi gitu ya. Karena bisa jadi temuannya juga berbeda gitu. Nah, jadi kurang lebih itu gitu ya. Sama, yang ketiga ya tergantung requirement halamannya berapa banyak. Ya, kalau semakin banyak, nah, tipsnya saya outline-nya juga berarti nanti per bab, per subbab itu dikasih range halaman. Nah, jadi misalnya, oh tadi kan ada 3 4 4 4 gitu kan tadi. Berarti 4 halaman itu harus selesai dalam berapa hari. Kasih deadline waktu untuk diri sendiri. Jangan lama-lama, gitu. Kurang lebih begitu, ya. Mudah-mudahan. Monggo kalau ada feedback ya. Baik, kepada Mas Alfaris, apakah sudah jelas ataukah ada feedback lainnya? Mas Alfaris, sangat jelas, Ibu? Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Mas Alfaris, terima kasih juga atas penjelasannya kepada Ibu Rinda. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Nurul. Mohon maaf tidak bisa on cam, saya izin bertanya Ibu, dalam menuliskan kajian pustaka kita dapat mencari referensi dari berbagai penelitian terdahulu. Terkait dengan hal ini, untuk menghindari adanya plagiasi seringkali melakukan parafrase. Lalu, bagaimana ya Bu jika terjadi salah interpretasi? Bagaimana cara menghindarinya? Terima kasih. Baik, kepada Ibu Rinda kami persilakan. Baik, hal yang paling aman pertama ketika kita melakukan parafrase adalah
jangan lupa tetap mencantumkan sumber aslinya, baik di running note-nya maupun di footnote-nya plus di daftar pustaka, gitu. Nah, dan supaya kalau tadi ada kekhawatiran salah interpretasi, berarti yang kedua, jangan gunakan parafrase. Gunakan kutipan langsung. Artinya bahasa Inggrisnya apa, ya udah copy paste. Memang copy paste langsung, diketik miring kan ya, teman-teman udah mungkin belajar. Kalau 3 baris gabung sama tulisan, kalau lebih dari 4 baris seperti buat paragraf sendiri, baru Anda mencoba menginterpretasikannya, maknanya dari bahasa Inggris itu apa. Jadi tetap gitu ya, harus agak tanda kutip di-translate tapi dengan parafrase. Nah, sehingga kemudian pembaca masih bisa menangkap meaning aslinya dari bahasa aslinya itu apa, dan bantuan Anda mencoba memahamkannya dengan bahasa Indonesia itu, kalaupun missing-missing sedikit masih ada aslinya, gitu. Nah, itu kalau misalnya kekhawatiran, memparafrasenya besar sekali gitu ya, ya udah pakai kutipan langsung aja, kutipan langsung pendek atau kutipan langsung panjang. Sekali lagi, tetap mencantumkan di running note atau footnote-nya sumber penulis aslinya. Begitu. Baik, kepada Mbak Nurul, apakah sudah jelas ataukah ada feedback lainnya? Baik, Ibu sudah jelas. Oke, memang untuk menghindari plagiasi semacam itu memang kita harus menggunakan, daftar pustaka di akhir atau enggak juga kita juga bisa menggunakan running note sendiri. Dan untuk, minimalisir hal-hal tersebut, kita juga bisa menggunakan kutipan langsung ya, Ibu, ya. Kutipan langsung, ada Betul. kutipan langsung pendek, ada kutipan langsung panjang juga. Mhm. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Selanjutnya teman-teman mungkin satu pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu juga ya. Mungkin dari teman-teman nih, ini kesempatan yang besar banget loh. Luar biasa banget. Jadi buat teman-teman langsung aja satu pertanyaan terakhir dengan hashtag tanya di kolom chat. Yuk teman-teman semuanya. Baik, ini ada Mbak Rere. Baik, kami persilakan Mbak Rere untuk on mic. Mohon maaf, tadi kan Bu Rinda menjelaskan kalau penggunaan 2 atau 3 referensi di bab 2 itu kan lebih baik gitu ya Bu, daripada kemudian menggunakan banyak referensi kemudian terpecah-pecah gitu. Tapi kalau biasanya gitu kalau di bab 2 itu kita itu pun juga ngerasa kalau bagaimana ngambil dari 2 atau 3 referensi itu cukup kemudian untuk melengkapi di bab 2 gitu. Terkadang itu karena merasa dari 2 atau 3 jurnal itu kadang kita ngerasa tidak terlalu banyak yang bisa kita ambil kayak gitu. Itu gimana ya Bu kira-kira tipsnya gitu? Terima kasih. Baik, kepada Ibu Rinda. Silakan untuk bisa. Baik Ibu, kami akan menunggu azannya. Nah, buat teman-teman semuanya sambil menunggu azan di tempat Ibu Rinda ya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link presensi kedatangan nih yang belum tadi mengisi di awal-awal. Boleh banget teman-teman untuk langsung isi aja supaya nggak kelupaan nantinya. Di kolom chat sudah ada link presensi kedatangan buat teman-teman
Jangan lupa untuk mengisi link presensi kedatangan ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk di-screenshot juga sebagai bukti dari presensi tersebut. Banyak banget yang bilang aku skill 100 tahun aku. Oke, ini part 1. Ini yang pertama, salah satu staf favorit aku. Yang kedua yang sedang aku pakai buat konten. Kata itu staf ini yang aku Mungkin sambil menunggu azan dari tempat Ibu Rinda juga, kami mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa BRC web series kita yang ketiga itu akan berlangsung tanggal 22 Mei. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk jangan left group ya, karena nanti segala pemberitahuan akan kami sampaikan di left group. Dan tadi mohon maaf sekali rekan saya Andini tiba-tiba left di Zoom karena ada kendala jaringan. Gimana teman-teman masih semangat kan? Ini tadi ada pertanyaan yang masih belum dijawab sama Ibu Rinda loh. Harus tetap semangat dong. Boleh banget nih teman-teman untuk ramein kolom chat atau nggak gitu reaction-nya gimana nih? Masih semangat kan semuanya? Kita harus tetap produktif nih meskipun di bulan puasa siang-siang kayak gini. Tuh semuanya pada semangat semua nih. Wah, luar biasa sekali ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengikuti, web series kita sampai akhir karena itu juga berkaitan dengan sertifikat yang akan nantinya kita akan bagikan. Jangan left group karena segala bentuk informasi semuanya akan kita beritahu di grup tersebut. Bener banget nih Mbak Syafira, libur puasanya juga dengan produktif nih kita mengikuti BRC volume 2 ini, luar biasa sekali nih teman-teman. Mengingatkan lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi link presensi kedatangan yang tadi kita sudah sebar di awal. Yang belum nih teman-teman, yang belum mengisi link presensi kedatangannya, langsung diisi aja, nanti takutnya kelupaan lagi. Dan juga jangan lupa di-screenshot juga sebagai bukti dari presensi kalian. Tetap semangat terus ya teman-teman, mengikuti rangkaian BRC series kita ini. Ini baru rangkaian series kedua loh, masih ada 2 series lagi yang nantinya akan, kita jalani. Jadi teman-teman harus tetap semangat, semoga ilmunya bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Semangat! Oke, saya sudah kembali. Sudah Baik bisa Ibu. terlihat? Heeh. Sudah Ibu. Untuk ya, ada tadi kan, artinya kemudian kalau saya tidak salah, bagaimana kemudian kita mengolah gitu ya, tulisan studi terdahulu ini gitu ya, agar kemudian, cukup seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, studi terdahulu ini fungsi dasarnya itu untuk memandu Anda, 1, memahami fenomena, 2, memandu teman-teman bagaimana cara mengoperasionalisasikan teori atau konsep atau model di kasus yang lain. Gitu. Sehingga nanti kalau saya mau pakai di kasus saya yang seperti ini, ya caranya sama, polanya sama. Nah, jadi titik tekannya pada itu. Nah, sehingga makanya tadi,
kalau mau memilih studi terdahulu, ya harus sedekat mungkin supaya kita terbantunya sedekat mungkin, gitu. Jangan jauh-jauh gitu ya. Makanya tadi gitu kan, jangan cuman psikologi stres aja gitu ya, atau psikologi atlet saja, tapi lebih sudah spesifik psikologi atlet, pencak silat, misalnya tadi kan martial art. Nah, jadi lebih dekat. Nah, jadi kayak misalnya di sini ada studi terdahulu mengenai program WFP. Nah, jadi ini salah satu program. Yang pertama diambil dari jurnalnya Rani Haryani tentang bagaimana peran WFP di Sierra Leone. Nah, jadi saya agak scrolling ke atas. Dia tadinya ingin tahu tentang peran WFP di Korea Utara. Nah, gitu. Tapi kan setelah dia cari hasil konsultasi, menurut dia nggak ada Bu. Menurut dia ya, sekali lagi teman-teman, dan saya pada porsi mendampingi, mengarahkan. Meskipun saya bilang ada, cari, ya kalau kalau endurance-nya ya, teman-teman kan beda-beda ya. Ada yang, oh ya Bu, saya dapat, tapi ada yang nggak ada Bu, nggak ada Bu. Sudah berapa kali ya? Sudah, gitu ya. Jadi makanya ringnya tadi dibedakan kan, dinaikkan. Oke, kalaupun tidak di Korea Utara, ada nggak peran WFP di negara lain? Nah, jadi tetap mendekati gitu ya. Nah, sehingga kemudian porsinya membantu. Nah, jadi dia carinya di Sierra Leone ada nih paper tentang itu. Nah, isinya tentunya cerita tentang bagaimana sekilas ringkasan WFP di sana. Nah, sekali lagi, ini membantu kita memahami, oh WFP kalau di Sierra Leone itu ini yang dia kerjakan. Berarti nanti di kasus saya, gitu ya, apakah dia melakukan hal yang sama, gitu kan? Apakah ada yang akan berbeda? Nah, itu bisa membantu saya untuk bahasanya mengawal, gitu ya, mengawal bahwa preferensi di Sierra Leone itu gini WFP. Nanti di Korea Utara sama apa beda? Gitu. Nah, gitu. Nah, jadi itu satu papernya. Lalu kemudian, nah dia di sini juga menulis persamaan, perbedaan papernya apa. Lalu yang kedua adalah, nah ini yang sebenarnya ini masih dalam proses bimbingan ya teman-teman. Nah, dia menggunakan skripsi. Sekali lagi saya sampaikan, sebaiknya jangan menggunakan skripsi. Seperti itu. Karena levelnya tadi ya, tapi dia masih menggunakan ini. Anggaplah ini misalnya paper tentang artikel dalam jurnal ya, punyanya Farhan. Nah, sama, dia juga kemudian mencarinya WFP di Yaman. Nah, jadi masih 11-12 juga, masih mendekati juga. Nah, bisa kemudian kita gunakan, oh berarti kalau di Sierra Leone tadi begini, di Yaman itu begini. Nah, itu kemudian memandu kita. Nah, jadi studi terdahulu porsinya memang untuk membantu kita memandu logika berpikir kita. Bukan hanya sekedar saya taruh, udah selesai bab 2. Nah, idealnya sebenarnya apa yang kita ambil, misalnya itu tadi, Sierra Leone dan Yaman. Nanti ketika saya di bab 4 pembahasan tentang Korea Utara, nah, apakah saya bisa memasukkan hasil pemahaman saya tentang WFP di Yaman dan di Sierra Leone? Boleh. Itu justru semakin memperkaya analisa bahwa apa yang dilakukan di Korea Utara, misalnya WFP tidak dilakukan di Yaman dan di Sierra Leone. Misalnya begitu. Nah, dan itu sudah hasil temuan baru loh teman-teman. Gitu ya. Tapi memang tidak banyak yang mengoptimalkan studi terdahulu itu seperti itu. Pokoknya sama, udah taruh, jelek, udah nggak dipakai lagi. Nggak. Padahal itu bisa membantu memperkaya. Nah, itu mudah-mudahan ya kira-kira pas tidak ya dengan pertanyaannya, jawaban dan penjelasan saya. Kalau belum, nggak apa-apa feedback-nya gitu ya, saya bantu memperjelas lagi. Baik, kepada Mbak Rere, apakah sudah jelas ataukah ada feedback lainnya? Baik, sudah jelas Ibu kata Mbak Rere-nya. Baik, terima kasih. Pada intinya studi terdahulu itu memang digunakan untuk memandu memahami fenomena itu lebih lanjut dan memandu untuk bagaimana logika berpikir kita dalam menanggapi studi kasus yang kita jalani. Baik, karena sesi diskusi kita telah berakhir,
karena keterbatasan waktu juga bisa saya tarik kesimpulan pada hari ini bahwasanya dalam melakukan sebuah pencarian, kita jangan pernah membatasi pencarian tersebut. Lakukan explore yang lebih dalam lagi, seluas-luasnya, dan juga jangan pernah takut untuk mengeksplor dengan bahasa asing. Jangan pernah takut untuk melakukan pencarian bahasan penelitian dengan bahasa asing. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Mungkin kepada Ibu Rinda untuk mengakhiri sesi diskusi kita, apakah ada sepatah dua kata yang ingin disampaikan kepada kami semua? Ya, baik. Jadi apa yang sudah teman-teman dapatkan di 2 sesi ini gitu ya, itu masih secuil ya, gitu ya. Ini masih secuil dari ilmu, artinya memahami riset itu yang kemudian akan terus berjalan, bergerak, dan dinamis. Nah, bisa jadi apa yang saya sampaikan masih berupa dasar, dan nanti teman-teman ketika menemukan ilmu-ilmu baru lain terkait dengan riset, ada dinamika yang berbeda. Nah, pada porsi yang seperti itu, jangan menutup mata gitu ya, artinya jangan saklek pada, oh pokoknya yang diikutin yang Bu Rinda jelasin, lainnya salah gitu ya, enggak, jangan. Tapi kalaupun kemudian melihat yang beragam itu, jangan panik juga. Ya, jangan panik. Nah, itu kan bawaannya teman-teman ya, lihat, wah yang banyak gitu kan. Wah, udah dapat banyak, tapi gimana ini makainya gitu kan, udah panik gitu kan. Jangan panik. Pilih satu, pahami semampu Anda, operasionalisasikan semampu teman-teman. Tenang saja. Orang yang paham ilmunya, yang dihadapkan kepada Anda, paham kok bahwa oh Anda sedang berproses, sedang sampai pada titik ini prosesnya, yang misalnya menurut yang ahli ini, oh dia belum tahunya di sini, dia perlu dipahamkan lanjut di sini, dan di situ Anda kemudian akan dapat masukan. Nah, masukannya bisa dalam bentuk pertanyaan mengkonfirmasi, bisa dalam bentuk memandu Anda, nanya tapi nanyanya mandu sebenarnya. Ayo apalagi gitu kan. Ayo apalagi. Itu sebenarnya mandu loh gitu ya. Kalau dosen nanya gitu tuh mandu. Sama ada yang kemudian tipenya kayaknya intimidating gitu ya. Tapi itu yang kemudian pada titik ekstrim justru kadang saraf kita tuh ke distract apa ya? Terpancing untuk kemudian oh iya maksudnya ini. Jadi jangan kaget juga. Jangan aku dapat dosen ini, nanti gimana gitu ya. Jangan, justru oke, berarti saya akan di-challenge tapi di challenge-nya kemampuan berpikir. Berarti saya harus menyiapkan dengan baik. Ya udah jalanin aja. Nggak bisa, itu biasa. Salah, itu nggak biasa. Nggak mati kan kalau kita salah? Nggak mati. Kalau salah ya dibenerin. Udah gitu aja. Gitu. Nggak ada yang sempurna dalam menuntut ilmu. Selama kita mau, gitu ya, kita mau satu persatu dulu, gitu ya. Jangan mikirin terlalu jauh. Nanti ini gini, nanti kalau ini gini, gitu ya. Itu namanya riset hayalan, riset hayalan, riset berbasis kecemasan. Wes, nah itu ada tuh, gitu ya. Nah, jadi jangan jalanin aja dulu ya berproses. Kurang lebih itu dari saya, gitu ya. Semangat ya teman-teman. Curiosity-nya tetap dibangun, critical thinking-nya juga tetap dijaga. Baik Ibu Rinda, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi karena saya belum bisa untuk on cam karena ada kendala device. Dan karena kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rinda karena telah bersedia mengisi materi pada hari ini. Dan kami memohon kepada Ibu Rinda untuk tetap stay di room karena masih akan ada sesi foto bersama. Oke. Yuk teman-teman on cam yuk. Nah, yuk teman-teman boleh on cam yuk. Kita lagi mau sesi foto bersama nih. Benar banget. Benar banget. Ada dua slide di sini. Yuk teman-teman bisa on cam. Dan sambil menunggu teman-teman buat on cam, kami juga mengingatkan buat teman-teman supaya mengisi link presensi kepulangan yang nantinya akan di-share di kolom komentar dan jangan lupa untuk screenshot ya. Dan kami mengingatkan juga buat teman-teman supaya tidak live grup dulu karena masih akan ada webinar BSC seri selanjutnya yang masih sangat berhubungan dengan webinar hari ini.
Betul banget nih, Din. Jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link presensi kepulangan. Dan juga buat teman-teman yang tadi belum sempat mengisi link presensi kedatangan, langsung aja diisi sekarang juga, biar nggak kelupaan teman-teman semuanya. Oke, kayaknya udah nih, Din. Yang on cam cuman segitu aja, ya udah deh. Kalau udah cukup, berarti kepada yang bertugas dipersilahkan. Oke, bisa on cam dulu yuk semuanya. Oke, aba-aba dari saya. Slide pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya. Slide 2 nggak ada yang mau on cam nih. On cam yuk, ditunggu. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada yang bertugas dan kami mengucapkan sekali lagi kepada Ibu Rinda karena telah memberikan materinya sangat luar biasa sekali dan pastinya teman-teman akan sangat terbantu dengan materi hari ini dan penulisan karya ilmiah. Ya, saya juga terima kasih karena sudah diundang. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang, masih banyak yang hilaf seperti itu ya. Semoga sukses untuk baris ya, untuk pengurusnya, ketuanya, nah, untuk anggotanya gitu ya. Ya, tetap curiosity gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Rinda. Terima kasih, Ibu. Baik, karena kita sudah berada di sesi acara, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, karena udah di penghujung acara nih kan ya, kami selaku MC ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada webinar hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada tim penelitian BRC yang telah semangat dalam mengerjakan dan telah mengumpulkan penugasannya tepat waktu. Benar nggak, Sab? Bener banget nih. Selamat ya teman-teman, makasih banget yang udah mengumpulkan pekerjaannya tepat waktu banget. Wow, luar biasa banget nih teman-teman. Nah, dan kami yang terakhir kalinya juga meminta maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di webinar seri selanjutnya. Dadah. Dadah. Jangan lupa link presensi kepulangannya ya teman-teman. Halo. Pesertanya udah nggak ada semua nggak ya? Udah nggak ada semua kan? Kayaknya udah nggak ada deh.